Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Selebes TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah kisah diceritakan, tersebutlah sahabat Nabi yang bernama Kirkirah. Beliau, Kirkirah ini, meninggal di perang Khandaq. Lalu para sahabat berkata, Alhamdulillah, dia meninggal dan insya Allah mati syahid. Dan orang yang mati syahid itu masuk ke dalam surga. Orang yang berjuang membela agama Allah dalam perang membela kalimat tauhid, balasannya tak lain adalah Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Tapi anehnya, Kirkirah ini ketika seluruh sahabat berkata dia pasti masuk surga, Nabi justru berkata, tidak, dia masuk neraka. Kenapa bisa ya Rasul? Nabi berkata, coba kau periksa kantongnya. Sahabat pada lari memeriksa kantong dari Kirkirah. Ternyata cari punya cari, ditemukanlah ada benda di dalamnya berupa perhiasan. Lalu Nabi berkata, ini perhiasan adalah milik kas negara. Ini perhiasan adalah keuangan negara yang dimiliki, yang diambil secara tidak sah oleh Kirkirah. Kirkirah masuk ke dalam neraka kelak. Kenapa? Dia mengambil kas negara secara tidak betul. Dia mengambil kekayaan negara secara tidak betul. Meskipun dia mati syahid membela agama Allah, tapi didapati di kantongnya ada barang yang diambil secara tidak halal, Nabi mengkategorikannya kelak dia masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Pemirsa Selebes TV yang saya muliakan, apa hikmah dari kisah menarik ini? Kita berlindung kepada Allah. Semoga kita tidak termasuk golongan orang yang suka mengambil sesuatu yang tidak halal di sisi kita. Fenomenanya yang kita lihat, ada orang berpuasa, tetapi nilai puasa itu tidak diserapi dengan baik. Dia berpuasa menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi tetap berperilaku korup dalam kehidupan sehari-hari. Padahal nilai puasa kita lihat, pemirsa kita lihat sendiri orang berpuasa. Orang berpuasa, jangankan yang haram, yang halal saja kita tidak mengkonsumsi. Contoh, air putih halal, nasi itu halal. Tetapi ketika diberikan di siang hari, kita menolaknya. Kenapa? Ini haram, tidak boleh kita makan. Barang halal saja bagi orang berpuasa, mampu dia kendalikan dirinya, apalagi yang haram. Idealnya begitulah orang berpuasa, mampu mengendalikan diri dari makanan dan minuman yang haram. Tapi fenomena yang kita lihat, ada orang Ramadannya siang hari berpuasa, tidak mengkonsumsi yang haram-haram, tapi malam hari kadangkala dia buka dengan penghasilan yang haram. Pemirsa, perlu kita ketahui, haram itu ada dua jenis. Yang pertama, haram karena zatnya. Yang kedua, haram karena cara memperolehnya. Haram karena zatnya seperti khamar, daging yang tidak disembelih atas nama Allah, bangkai binatang atau daging babi, itu zatnya memang haram. Minuman-minuman yang beralkohol, itu memang zatnya haram, sehingga tidak boleh dikonsumsi. Yang kedua, haram karena cara memperolehnya. Maksudnya, nasi itu zatnya halal, beras itu zatnya halal, air putih itu zatnya halal, kopi itu zatnya halal, tetapi diperoleh dengan cara mencuri menjadi haram, diperoleh dengan cara sogok jadi haram, diperoleh dengan cara korupsi itu menjadi haram. Meskipun zatnya halal, tapi cara memperolehnya haram, maka tidak boleh juga dikonsumsi. Bulan Ramadan, bulan latihan untuk mengendalikan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ironis jadinya ketika Ramadan ini kita rajin berpuasa, kita rajin menahan diri dari sesuatu yang diharamkan Allah. Tapi kenapa setelah Ramadan kita beridul fitri, selesai idul fitri, kembali lagi perilaku kita menjadi perilaku yang korup? Pemirsa Selebes TV yang saya muliakan, sedangkan orang yang mati syahid membela agama Allah, berjuang menegakkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, matinya karena syahid di jalan agama Allah, tapi ternyata ada barang kecil yang dia ambil secara tidak halal, Nabi menjelaskannya, dia masuk neraka. Apalagi kita yang belum pernah berjihad di medan perang.
Apalagi kita yang tidak pernah berjuang bersama Rasulullah. Mati kita yang bukan mati syahid. Dan mengkonsumsi barang-barang haram. Tentu peluangnya masuk neraka jauh lebih besar. Oleh karena itu, jadikan Ramadan ini Ramadan pelatihan untuk menjauhkan diri dari makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang bisa berpeluang membuat kita mengkonsumsi barang haram, yaitu berdagang. Allah tidak melarang kita berdagang. Bahkan Rasulullah adalah pedagang ulung. Nabi dan Rasul sebelum diangkat menjadi Rasul, pekerjaannya ada dua. Yang pertama jadi pengembala, dan yang kedua jadi pedagang. Apa hikmah terpenting dari dagang itu? Adalah jujur. Tapi ingat, silahkan berdagang. Tapi ingat, Allah mengingatkan sedini mungkin. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Termasuk kategori riba, kita berdagang menipu pembeli. Contohnya, asli ini jualan tak? Asli, tojeng. Tapi begitu sampai kita di rumah, baru 2 hari dipakai rusak nih. Karena ternyata, apa yang kita beli ternyata palsu. Penjual seperti ini, tentu hasilnya berupa duit yang halal, tapi dikonsumsinya menjadi haram karena dia menipu pembeli. Pemirsa Celebes TV yang saya muliakan, semoga Ramadan kali ini menjadikan insan-insan yang mampu menjaga dirinya dari makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya Das'at Latif untuk pemirsa Celebes TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.